Hai Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 9 Maret 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kapal Maluku malam ini ada kapal tujuan Buru dan Seram bagian timur. Malam ini kapal cepat tujuan Kabupaten Buru Selatan, Bursel, dan Seram bagian timur lepas sandar atau berangkat dari Ambon. Ialah KM Cantika Lestari 6E akan berlayar ke Ambalau, Namrole, Leksula, Kabupaten Buru Selatan. Sementara KM Cantika Lestari 99 akan berangkat ke Bula, Geser Gorom, dan ke Sui, Kabupaten Seram bagian timur. Untuk itu, loket penjualan tiket dibuka sejak pagi tadi dan penumpang sudah bisa membeli tiket kedua tujuan tersebut. Sedangkan dari pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 12 waktu Indonesia Timur, suasana di pelabuhan terlihat ramai lancar. Banyak buruh bagasi yang sedang mengangkat barang bawaan penumpang ke atas kapal Cantika Lestari 6E dan Cantika Lestari 99. Untuk loket penjualan juga terlihat beberapa petugas sedang melayani penumpang yang membeli tiket. Hari Perempuan Internasional PMI dan Yayasan Pelangi Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS. Korps Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri atau KOPRI, Komisariat Sejajaran Kota Ambon bersama Lembaga Yayasan Pelangi Maluku gelar sosialisasi pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS kepada siswa MTS Negeri Batu Merah Ambon. Sosialisasi itu digelar dalam rangka perayaan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2023 kemarin. Mengatakan berbicara HIV/AIDS bukan saja bicara kepada orang dewasa, tetapi perlu juga diberikan pemahaman untuk anak-anak usia remaja. Hal ini agar menjadi satu langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak dalam mencegah hal-hal yang dapat menularkan HIV/AIDS sejak dini. Ia berharap dengan adanya sosialisasi pencegahan dan penanganan HIV/AIDS ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang HIV/AIDS dan masyarakat bisa mencegah sejak dini. Ia juga berpesan di Hari Perempuan Internasional ini kepada seluruh perempuan Maluku agar tetap menjadi perempuan-perempuan muda Maluku yang cerdas, tangguh, dan dapat menyebarkan nilai-nilai kebaikan di dalam segala aspek. Demikian teman-teman, itu yang tadi saya sampaikan untuk SPAB Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kalau memang ada yang masih penasaran soal SPAB, games yang tadi kita udah bilang yang akan dilanjut. Siapa? Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Semuanya paham? Bicarakan ke teman-teman, bahkan ke orang tua. Kita berharap dari forum ini teman-teman akan menjadi virus, bukan virus HIV, tapi virus kebaikan untuk Ini yang sangat bermanfaat. Mari kita membedakan dulu. Nah, tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita langsung ke narasumber. Oke, baik, demikian teman-teman, itu yang tadi saya sampaikan untuk Berita selanjutnya terkait kuliner di Maluku. Martabak gudang rasa, 72 rasa untuk 1000 lidah. Buat Anda para pecinta martabak di kota Ambon, wajib mencoba martabak satu ini. Ialah martabak gudang rasa yang menghadirkan 72 varian rasa dengan berbagai macam topping. Ada 4 varian utama yakni original, pandan, red velvet, dan brownies. 4 varian tersebut ditaburi bermacam topping, mulai dari susu, coklat, kacang, keju, hingga berbagai kombinasinya. Jika di total terdapat 72 menu martabak manis di martabak yang berlokasi di parkiran Alfamidi, Kota Jawa,
Jalan IRM Putuhena, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Selain martabak manis, ada juga martabak telur. Martabak telur 5 varian. Ada biasa, spesial, istimewa, super, dan VIP. Beragam rasa yang ditawarkan selaras dengan namanya, yakni gudang rasa. Saking banyaknya varian yang ditawarkan, tentu cocok dengan ribuan lidah pecinta martabak di kota berjuluk manis ini. Pemilik martabak gudang rasa, Adi Mulyadi, mengungkapkan varian kacang dan coklat yang paling diminati pelanggan. Buka setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Timur hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Martabak gudang rasa setiap harinya terjual 50 dus terang bulan dan 60 dus martabak telur. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau di kantong masyarakat. Martabak manis atau terang bulan mulai dari Rp16.000 saja. Sementara untuk martabak telur berada di kisaran Rp23.000 untuk varian martabak biasa dan Rp50.000 untuk martabak VIP. Selain berada di kawasan Kota Jawa, Poka, martabak gudang rasa juga memiliki satu cabang di Jalan Laksdia Lewatimena, Waiheru. Mas, kemana itu kesen? Mas ini anak-anak Herex tuh? Kemana itu kesen di sana? Saya ikut. Kenapa? Motor pada robel. Waduh. Tribunnews masih seputar kuliner di Kota Ambon tentunya. Rain Coffee House, sensasi nyeruput di balkon belakang rumah dan terbatas untuk 2 pengunjung saja. Rain Coffee House, begitu penamaan ruang usaha pria pemilik nama lengkap Aldi Prawira itu. Rain atau hujan dalam artian bahasa Inggris. Ya, seperti hujan, dia menerjemahkan proses pembuatan kopi kesukaannya. Ialah VD atau Vietnam Drip. Menurutnya, Vietnam Drip adalah ritual seduh kopi yang menyenangkan. Ada proses yang tidak cepat, ada hitungan waktu untuk setiap tetesnya menyentuh dasar cangkir hingga penuh. Menurutnya itu senikmat menunggu rintik hujan di pagi atau menjelang petang. Di luar penamaan itu, Rain Coffee House diyakininya bakal menjadi tongkrongan yang bakal memberi pengalaman berbeda. Ruang kecil di belakang rumahnya hanya mampu menampung 2 pengunjung, tidak lebih, sehingga itu diperuntukkan untuk penikmat kopi, selebihnya adalah teman dekat. Dengan keterbatasan ruang, Aldi membuka layanan pesan antar lewat direct message atau DM via @rain.coffeehouse di official Instagram.
Tribunnews berita terkait Ryan Coffee House sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Lamun hari ini edisi 9 Maret 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.